Apakah kalau ta'adud atau poligami itu termasuk nikmat di dunia, bahagia di akhirat? Masya Allah. Antum bacanya kok pelan-pelan. Coba yang keras bacanya. Apakah kalau ta'adud atau poligami termasuk nikmat di dunia, bahagia di akhirat? Masya Allah. Susah jawabnya jemaah. Baik. Kalau bicara ta'adud, sejatinya Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi ta'adud itu bisa menjadi nikmat di dunia, bahagia di akhirat, dan bisa menjadi azab di dunia dan azab di akhirat. Kembali kepada siapa pelakunya dan bagaimana dia melakukannya. Ketika dia ta'adud, poligami, nikah lebih dari satu, dan dia telah mempersiapkan istri pertamanya, udah siap, rumahnya udah siap, maka dia nikah kembali dan istri keduanya juga wanita yang soleha, insya Allah nikmat. Tapi sebagian itu menikah kedua ternyata rumah pertamanya hancur. Jadi nikmat apa jadi azab? Azab. Maka kembali, ketika seorang wanita pun seperti itu sejatinya. Ketika suaminya nikah kembali, bisa jadi nikah kembalinya suami ini, nikah kedua, ketiga, keempat yang nikmat buat dia. Ketika dia menerima, dia mengatakan, ya Allah Ustaz, kalau memang takdirnya anak harus seperti ini, anak akan bersabar, karena sejatinya kehidupan gak lama. Besok, lusa, atau bulan depan anak akan mati. Tapi harapan anak mati, Allah ridho sama anak. Umpamanya seperti itu. Ketika dia tidak menerima ta'adud suaminya, yang ada berantem tiap hari, ya. Makanya sampai ada teman yang ngomong, kalau mau nikah lagi tolong piring di rumah ganti. Piring seng semuanya. Jadi paling enggak ya 2-3 bulan lempar-lemparan seng seperti itu. Ketika tidak siap, maka buat teman-teman nih, ta'adud ini kalau diomongkan nikmat sekali ya, anak kalau lihat ibu-ibu ya, ini rahasia bapak-bapak. Anak buka kan. Jadi bapak-bapak ini kalau di rumah senyum-senyum sama istrinya, padahal kalau kumpul sama teman-teman, gimana? Kapan nih kita mulai ini? Masya Allah. Semua ada yang pemburu janda katanya apa? Astagfirullahaladzim. Jadi sampai rumah, maka ingat, yang ingin ta'adud, jangan meniatkan untuk berbangga. Ketika Rasul SAW menyebutkan seorang yang bekerja, orang ini bekerja, kalau tujuannya untuk riya, untuk berbangga-banggaan, kata Rasul SAW, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan setan. Jadi tolong benar-benar niatnya diluruskan, memang untuk ya kebaikan dunia dan akhirat, bukan untuk berbangga-banggaan dan antum memiliki kemampuan untuk berlaku adil. Kalau tidak, kata Allah, satu. Insya Allah bahagia. Tapi kalau mampu berlaku adil, silahkan. Silahkan apa enggak silahkan ibu-ibu? Ibu-ibu enggak mungkin nyilahkan antum. Yang menyilahkan antum siapa? Allah mengatakan silahkan antum nikah gitu loh. Tapi kalau antum minta izin sama istri, ayolah saya kurang apa masa nggak dikasih izin gitu kan? Mungkin istri mengatakan kalau engkau mau nikah lagi nggak apa-apa mas. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya jemaah? Nanti tanya sama istrinya. Nah, tafadhol. Jadi syaratnya harus berlaku adil, mampu berlaku adil. Dan ingat sekali lagi, ada orang yang tidak mampu. Jadi antum kalau dikomporin sama teman antum, ayo antum. Antum bukan dia. Dia mungkin mampu berlaku adil.
Mungkin antum nggak mampu. Ada yang tidak mampu memanage konflik. Antum tahu rumah tangga Rasul SAW. Antum pikir nggak ada konflik di sana? Itu ribut istri-istrinya. Dan Nabi SAW pernah duduk di samping Aisyah radhiyallahu taala anha, datang putrinya Fatimah. Mengatakan tuh istri-istrimu yang lain tuh menuntut keadilan. Sampai seperti itu. Akhirnya Fatimah nggak bisa. Datang Zainab, itu Zainab mencaci maki Aisyah di depan Nabi SAW. Nabi itu cuma ngelihat. Ini Aisyah, itu istrinya juga. Rame ini. Setelah itu Nabi ngasih isyarat kepada Aisyah suruh jawab. Itu sama Aisyah dibantai ini Zainab. Sampai nggak bisa ngomong. Kata Nabi SAW, ini anaknya Abu Bakar Siddiq. Kayak gini. Jadi ribut di sana itu cuma. Maka tolong para suami harus siap menghadapi konflik yang ada. Bismillah, antum jalanin, semoga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu fikum. Fadhlu.